Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan menyelesaikan penerapan optimasi berkendala dalam ekonomi. Khususnya kita akan bahas maksimisasi output dengan kendala biaya dan juga minimisasi biaya dengan kendala output tertentu. Jadi penerapan ini yang tulisan yang dengan garis bawah ini yang akan kita bahas. Seperti halnya dengan teori konsumen, dalam teori produsen, kita atau perusahaan akan memaksimumkan produksi atau output, atau bisa juga dengan jalan minimisasi biaya. Nah, untuk perusahaan yang menggunakan dua input, di sini adalah capital atau modal dan juga labor atau tenaga kerja. Perusahaan dapat mengoptimumkan, yaitu bisa memaksimumkan output dengan kendala anggaran atau biaya tertentu. Nah, kendala anggaran yang ada ini dinamakan isu cost. Nah, sedangkan untuk outputnya di sini dicerminkan oleh isokuan. Di sini ada Q1, isokuan Q1, isokuan Q2, dan isokuan Q3. Nah, kasus ini, dalam gambar ini, diperlihatkan perusahaan memaksimumkan output. Nah, di sini Q1, Q2, Q3 dengan kendala biaya tertentu. Nah, karena perusahaan hanya dapat membeli kedua input dengan anggaran yang disediakan, maka terbatas pada garis isokos ini. Sehingga output maksimumnya tercapai pada isokuan Q2. Jadi titik optimumnya di sini. Ya, persinggungan antara isokuan dengan isokos. Atau bisa kita bentuk dalam matematis. Nah, di sini perusahaan memaksimumkan output, di mana fungsi produksinya di sini Q adalah fungsi dari modal K dan tenaga kerja L. Biayanya adalah ini isokosnya adalah R, itu adalah harga yang dibayarkan untuk membeli modal, dan W adalah tingkat upah atau harga yang digunakan untuk membeli tenaga kerja. R di sini rent, sewa, dan W adalah tingkat upah. C-nya adalah cost atau anggaran yang disediakan untuk membeli kedua input tersebut. Ya. Dalam gambar ini juga terlihat bahwa isokosnya di sini, kalau perusahaan hanya membeli modal saja, maka titik potongnya di sini, C per R. Dan jika perusahaan hanya membeli atau menggunakan tenaga kerja saja, maka titik potongnya adalah C per W. Nah, dalam gambar ini juga terlihat bahwa output yang optimum atau dalam hal ini adalah maksimum
Ini tercapai pada saat isoquant menyinggung isokos. Sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan yang optimum adalah K bintang dan modal yang dibutuhkan atau digunakan adalah K bintang dan tenaga kerja yang digunakan yang optimum adalah L bintang. Ini sama juga dengan yang kemarin. Titik B adalah tangen antara isokon dengan isokos sama. Sehingga tau slope isokos adalah min R per W. Dan slope isokon adalah DL dK, di mana Q-nya adalah konstan. Sehingga maksimisasi output adalah ini, R per W sama dengan min do L do K, atau sama saja ini adalah MRTS, ya. Marginal Rate Technical of Substitution. Ini sama halnya dengan kemarin waktu kita bahas dari konsumen. Ada kondisi pertama dan kondisi kedua yang harus tercapai. Nah, untuk kasus maksimisasi output, di sini kita mempunyai fungsi produksi. Nah, karena kita mau maksimumkan output, maka produksinya ini merupakan fungsi tujuan. Sedangkan kendalanya adalah isokos. Sehingga dengan metode Lagrangian, di sini kita L, ya. L Lagrangian ini fungsi tujuannya adalah fungsi produksi ditambah suatu lambda dikalikan dengan isokosnya, tapi dalam yang implisit, ya. FOC-nya dari fungsi Lagrangian ini kita turunkan terhadap K, terhadap L, dan terhadap lambda, yang semuanya disamakan dengan 0. Sedangkan SOC-nya, seperti kemarin juga, kita menggunakan determinan Hessian terbatas, yang isinya 0. GK adalah turunan pertama dari fungsi kendala diturunkan terhadap K. GL adalah turunan pertama dari fungsi kendala diturunkan terhadap L. Ini sama di sini, GK dan GL. Sedangkan LKK adalah turunan kedua. Yang LK tadi adalah fungsi Lagrangian diturunkan terhadap K, diturunkan lagi terhadap K. Demikian juga dengan ini dari fungsi Lagrangian diturunkan terhadap K, diturunkan lagi terhadap L. Nah, L, KL, dan LK di sini adalah sama. Ini sesuai dengan teorema Young. Itu juga dengan LLL. Di sini adalah fungsi Lagrangian diturunkan terhadap L, diturunkan lagi terhadap L. Nah, jika determinan terbatasnya itu lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut adalah maksimum. Sebaliknya, determinan Hessian terbatasnya negatif atau kurang dari 0, maka fungsi tersebut minimum. Kita lanjutkan dengan suatu contoh. Misalkan di sini, perusahaan menggunakan dua macam input, modal K dan tenaga kerja L. Fungsi produksinya adalah Q 100 kali K pangkat 0,5 kali L pangkat 0,4. Harga modal berarti di sini R-nya adalah sebesar 2 dan harga tenaga kerjanya atau W adalah sebesar 8. Anggaran atau biaya yang disediakan perusahaan untuk membeli kedua input tersebut adalah 104. Nah, soalnya di sini tentukan berapa jumlah modal dan tenaga kerja agar
outputnya maksimum, serta berapa output maksimumnya, serta buktikan bahwa output tersebut maksimum. Nah, dari soal ini, kita ringkas di sini, fungsi produksinya ini, artinya di sini kita akan memaksimumkan key. Nah, di sini fungsi tujuannya adalah memaksimumkan output. Sedangkan kendalanya adalah iso cost. Nah, ini tadi harga K-nya atau R-nya adalah 2. Di sini tadi harga L-nya adalah 8. Nah, ini adalah 104 adalah anggaran atau biaya yang disediakan untuk membeli K dan L. Nah, kita bentuk dalam suatu fungsi Lagrangian. Nah, karena fungsi tujuannya adalah memaksimumkan output, maka di sini adalah fungsi produksi. Dan di sini ditambahkan satu lambda dikalikan dengan iso cost, tapi dalam bentuk implisit. Nah, di sini adalah yang 2K plus 8L-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Fungsi Lagrangian ini atau FOC-nya kita turunkan terhadap K. Ini hasilnya. Perhatikan di sini bahwa kalau diturunkan terhadap K, maka pangkat dari K-nya adalah berkurang 1. Jadi di sini dari pangkat 0,5 dikurangkan 1 menjadi minus 0,5. Nah, pangkatnya menjadi di sini adalah koefisiennya dikalikan di sini. Nah, ini adalah dikalikan. Ini kan perkalian K dengan L, sehingga tetap ada perkalian dengan L. Karena L-nya tidak diturunkan di sini, maka pangkat L-nya adalah tetap 0,4. Nah, di sini ada yang K adalah min 2 dikalikan lambda, disamakan dengan 0. Seperti kemarin juga kita jadikan atau kita keluarkan lambdanya, sehingga lambda sama dengan ini. Nah, begitu juga fungsi Lagrangian ini kita turunkan terhadap L. Jadi di sini L-nya adalah pangkatnya 4, pangkatnya 0,4, maka di sini menjadi koefisiennya. K-nya tetap pangkatnya, sedangkan pangkat L-nya dikurangkan 1 menjadi min 0,6. Nah, di sini tambahkan lambda kalikan, nah ini diturunkan menjadi 8, jadi min 8 kali lambda. Disamakan dengan 0, sehingga lambdanya kita keluarkan, lambda sama dengan ini. Serta dari fungsi Lagrangian ini kita turunkan terhadap lambda, berarti semua yang ada dalam kurung ini, karena di sini ada perkalian lambda. Nah, kita beri nama persamaan 1, 2, 3. Dari persamaan 1 dan 2, kita jadikan lambda sama dengan lambda. Ini sebenarnya prinsip substitusi. Nah, di sini coba nanti dituliskan lagi. Yang penting di sini adalah K dengan K. Nah, di sini. Jadi kalau K pangkat min 0,5 itu artinya di bawah. Kalau pangkat min berarti dia menjadi penyebut kalau kita pindah ke bawah. Sehingga nanti K-nya pangkatnya menjadi positif kalau kita pindahkan ke bawah atau sebagai penyebut. Nah, di sini yang pangkatnya minus, kita pindah ke bawah nanti agar pangkatnya menjadi positif. Sehingga di sini L pangkat 0,4. Ini perkalian silang. Nah, ini K-nya pindah ke sini. Nah, ini juga, ini kan di bawah kita
perkalian hasil menjadi positif. Nah, di sini kita kumpulkan L dengan L. Di sini 20 ya. L pangkat 0,4 kali L pangkat 0,6, sehingga di sini pangkatnya dijumlahkan, jadi menjadi L pangkat 1. Ya, di sini menjadi 20 kali L. Itu juga dengan ini, K-nya menjadi pangkatnya 1, di 4K, sehingga K sama dengan 5L. Nah, ini kita namakan sebagai persamaan keempat. Persamaan keempat ini kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan 3. Sehingga akan diperoleh L-nya adalah 6/2/3. Setelah ketemu L, kita masukkan ke K. Sehingga K-nya dapat ini. Begitu juga lambda. Nah, ini bisa dicari dengan kalkulator. Sehingga lambdanya ini. Setelah dapat L dan K, kita masukkan ke Q-nya. Q-nya berarti outputnya. Jadi outputnya ini. Nah, untuk membuktikan apakah output tersebut maksimum atau minimum, kita dari fungsi Lagrange kita turunkan lagi terhadap K, terhadap L. Ya, jadi di sini LK, turunkan lagi terhadap K, LK diturunkan lagi terhadap L, dan seterusnya. Begitu juga dan GK. GK ini adalah isokos tadi, kita turunkan terhadap K dan terhadap L. Jadi ini L-nya ini masih dalam bentuk fungsi, tapi karena K, L, dan lambdanya sudah kita peroleh, maka bisa kita peroleh LKK-nya. Nah, ini LK diturunkan terhadap K, maka ini, sehingga di sini masih ada K dan L. Kita masukkan K-nya ini, dan L-nya ini, sehingga diperoleh LKK-nya adalah berupa angka. Dan seterusnya, nah ini GK adalah turunan pertama dari fungsi kendalanya terhadap K, dapat 2, dan GL-nya adalah 8. Nah, sehingga kita bisa bentuk determinan Hessian terbatasnya ini. Kita cari determinannya, diperoleh angka 0,0868 atau positif. Sehingga di sini terbukti bahwa outputnya adalah maksimum. Yang berikut ini adalah kasus untuk minimisasi biaya, tapi dengan kendala output tertentu. Nah, untuk minimisasi biaya di sini adalah fungsi tujuannya adalah isokosnya. Sedangkan fungsi produksinya menjadi fungsi kendala. Sehingga Lagrangiannya adalah ini. Di sini adalah fungsi tujuan, berarti isokosnya adalah ini, fungsi biaya ini, atau isokos, ditambah lambda, dikalikan fungsi produksi, tapi dalam bentuk implisit. Sama halnya ini ekuasinya, fungsi kalikan ini diturunkan terhadap K, terhadap L, dan terhadap lambda, disamakan dengan 0 semua. Nah, sudah hanya yang tadi, second order conditionnya adalah kita gunakan determinan Hessian terbatas. Ini sama, kalau determinannya positif, berarti maksimum, dan kalau negatif, dia minimum. Nah, untuk contoh ini, misalkan perusahaan mempunyai biaya ini. Ini kendalanya ini sebenarnya ini kendala kuota produksi ya. Di sini saya berikan kendalanya adalah kendala kuota produksi. Tapi nanti di PR nomor 2 kendalanya adalah
fungsi produksi. Nah, minimumkan biaya ini, kendalanya ini, sehingga ini Lagrangianya tujuannya meminimumkan biaya, ini fungsi biayanya, ditambahkan lambda, di sini adalah fungsi kendala tapi dalam bentuk implisit. Ini sama halnya kita tambahkan, kita turunkan terhadap L dan kita turunkan terhadap lambda, yang semuanya disamakan dengan 0. Nah, untuk LK dan LL-nya, ini lambdanya kita keluarkan, sehingga membentuk persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Dari 1 dan 2 ini kita samakan, atau lambda sama dengan lambda. Kita substitusikan di sini, sehingga diperoleh K sama dengan 25/17L. Nah, kita sebut di sini sebagai persamaan 4. Persamaan 4 ini kita substitusikan ke persamaan 3, sehingga akan diperoleh nilai L yang optimum. Nah, di sini diperoleh 55,74. Nah, untuk sambil berlatih, karena prosesnya juga sama, kalau L-nya sudah diperoleh, maka akan bisa diperoleh K, akan bisa diperoleh lambda, dan akan bisa diperoleh biayanya di sini. Sehingga nanti silakan lanjutkan sendiri, jadi K-nya nanti berapa, lambdanya berapa, dan nanti C-nya berapa. Nah, untuk membuktikan biaya minimumnya sama, dari fungsi Lagrangian-nya tadi, LK diturunkan K, dan seterusnya. Begitu juga dengan GK dan GL. Prosesnya sama dengan contoh nomor 1. Nah, untuk PR, jadi di sini, ini untuk nomor 1, ini mirip dengan contoh 1 saja. Ya, ini mirip dengan contoh nomor 1 tadi, cuma di sini pangkatnya berbeda. Dan harga modal maupun harga tenaga kerjanya itu beda, serta biaya yang disediakan juga berbeda. Nah, nanti ini saya berikan kunci jawabannya, akan diperoleh ini. K-nya 125, L-nya 100, lambdanya 1,1180, dan Q-nya adalah 11.180. Ini kunci jawaban untuk nomor 1. Ada juga di sini saya berikan PR nomor 2. Sama di sini, fungsi produknya sama persis. Harga modalnya R-nya sama, 40, dan harga tenaga kerjanya 50. Tapi di sini yang diketahui adalah perusahaan menginginkan output yang dihasilkan sebesar 11.180. Artinya di sini adalah yang diketahui adalah Q-nya. Ya, kuantitas outputnya yang diketahui. Nah, pertanyaan di sini adalah berapa K dan L yang digunakan agar biayanya minimum. Ya, di sini artinya apa? Untuk PR nomor 2 adalah fungsi tujuannya adalah fungsi biaya atau isokos, sedangkan fungsi kendalanya adalah isokuon atau fungsi produksi, di mana produksi atau outputnya yang diinginkan adalah 11.180. Ini saya berikan kuncinya. Nah, ini 2 nomor soal PR ini silakan dikerjakan. Ini untuk lahan berlatih. Itu saja. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih.